we joined a program called Indonesia Leadership Development Program, and then we were grouped into 5 persons in a team, and then we had the duties to implement the empowerment program in community. And then we choose Sitanala as the place for implementation program. We came here and we see a community of leprosy survivors, where actually they were beggar and they worked as street cleaner. And then we saw that there is a problem here, so we implement the program from Nala City, and then we established the Nala City Foundation. Actually, there are 2 challenges for us in implementing this program. The first is because the physical disability of our beneficiary, because they got leprosy, and they are actually cured right now and they are healthy, but because of the leprosy, their fingers are stiff, so they cannot open and close the fingers in the right way. It is also our challenge to give them a training that can also fulfill their ability to produce the products. Our challenge is to put the trust to them and then to make them comfortable with our activities here. After we run the program, and right now we reached 5 years, we see that the mothers can be more productive. In fact, they can produce some products they made by themselves. We hope that this community can be bigger and bigger, and especially the impact itself can be implemented and can be felt by mothers with leprosy survivor family. And we hope that this program can be duplicated in other areas. And we also hope that our friends from other cities, from other countries, can also see this program and implement the same program. So hopefully we can see other Nala cities in other countries and other areas. For young generations, I think that this is the right time for us to contribute to community, because we are in a productive generation. Modal yang paling besar. Nama saya Andreas Nugroho, lulusan dari Diploma 3 Bahasa Inggris UGM Jogja dan S1 Ekonomi Manajemen Untak Semarang. Saya sebagai founder Bakti Indonesia Foundation. Awalnya di daerah pedesaan di Kecamatan Grobogan, itu saya awali. Karena memang tidak ada PAUD di sana dan jarak tempuh untuk anak-anak bersekolah itu cukup jauh. Jadi mereka akan memilih tidak sekolah, menunggu usianya untuk cukup lulus, cukup masuk ke SD baru mereka akan sekolah. Melihat teman-teman saya, karena banyak yang putus sekolah, banyak anak-anak di usia remaja sudah tidak bersekolah lagi, cuman lulusan SD, bahkan ada yang tidak lulus SD, kemudian banyak lulusan SMP. Saya berpikir nampaknya harus ada layanan untuk pendidikan kesetaraan. Oleh karenanya saya mulai merintisnya dengan meminjam SD, waktu itu di SD Negeri 4 Tanggung Harjo. Waktu awal perintisan, otomatis ketika kita sudah memiliki 3 layanan, saya disarankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bakti Indonesia atau disingkat PKBM. Waktu itu saya ngerekrut beberapa teman-teman dari beberapa desa juga. Jadi teman-teman yang memang niatnya ingin mengajar atau mengembangkan program layanan di luar sekolah, itu saya ajak. Kalau untuk tutor-tutor PAUD-nya itu saya ambilkan, ada sebagian dari ibu-ibu PKK di daerah di desa setempat. Kemudian kalau untuk tutor kursus pelatihan itu teman-teman saya sendiri. Untuk layanannya sudah semakin berkembang, ada juga layanan pengaruh utamaan gender, ada pemberantasan buta aksara,
Kemarin kita nggarap di 2 desa, 1 jam dari sini, itu kurang lebih 200 orang untuk keaksaraan dasar dan sekitar 80 orang untuk keaksaraan lanjutan. Kemudian ada juga layanan untuk pengembangan life skill melalui pemberdayaan perempuan, ada kelompok usaha produksi batik tulis, kemudian ada pengembangan produksi nasi jagung instan, dan yang baru-baru ini digalangkan oleh anak-anak muda di sini itu untuk kaos inspiratif. Itu temanya semua produksi kaos dan kerajinan kreatif yang ingin kita galakan. Anda generasi-generasi militan, seharusnya Anda menjadi pelopor-pelopor untuk sebuah gerakan-gerakan di daerah Anda masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengecap di dunia pendidikan tinggi, sudah bergelar sarjana, alangkah baiknya ketika kita tidak egois untuk memikirkan kesuksesan diri sendiri, namun berani untuk pulang kampung, membangun daerah kita masing-masing, karena kemampuan kita sebagai generasi muda sangat dibutuhkan di daerah kita masing-masing. Satu quote yang terakhir, international thinking and local action. Boleh berpikir internasional, tapi apa yang kita lakukan itu harus lokal, alias untuk daerah kita sendiri. Maria Yasinta Mulyani, guru SD Marsudi Utami. Saya sudah mengajar di SD Marsudi Utami ini kurang lebih 23 tahun ya, 23 tahun di sini. SD Marsudi Utami ini merupakan yayasan Katolik miliknya Suster-Suster PI, Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia, termasuk sekolah-sekolah Kebon Dalem. Tetapi sekolah ini lain dengan sekolah-sekolah Kebon Dalem yang ada di pusat, karena sekolah ini khusus, jadi sekolah misi melayani anak-anak yang dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian sekolah membuat program supaya mereka itu mempunyai bekal keterampilan hidup. Nah, mulai 2010 sekolah itu memberikan pelajaran plus untuk anak-anak kelas 4, 5, 6. Tapi kami tidak meninggalkan dari kurikulum nasional yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Jadi kami memberikan pendidikan entrepreneur bagi anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Yang kelas 4 itu membuat kompos, yang kelas 5 itu souvenir, yang kelas 6 itu boga. Kompos itu dibuat dari sampah-sampah yang ada di sekolah, juga dari lingkungan sekitar masyarakat, supaya mereka juga peduli terhadap lingkungan. Yang souvenir juga selain dari bahan bekas, kami juga membeli supaya mempunyai daya jual ya, daya jual gitu. Mempunyai masyarakat itu tertarik untuk membeli. Kemudian yang boga itu kami bekali untuk bukan makanan sehari-hari, tetapi untuk makanan-makanan yang mempunyai daya jual juga. Misalnya membuat kue, hal-hal yang lain yang tidak biasa makanan itu ditemui sehari-hari, yang bisa mempunyai daya jual itu tadi. Kalau yang boga itu kami latih setiap hari. Nah, yang kesehariannya itu dijual kepada teman-temannya. Kalau masih ada juga dijual kepada masyarakat lingkungan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, kami tidak hanya membekali sekedar ini membuat ini seperti ini ya, membuat ini, tapi juga bagaimana anak itu memanage keuangannya, mempersiapkannya. Untuk misalnya butuh modal berapa membuat makanan ini, kemudian membuat souvenir, membuat kompos, kemudian diperhitungkan nanti tenaganya berapa. Kalau butuh modalnya seperti ini, sebanyak ini,
sejumlah ini nanti jualnya berapa gitu, keuntungannya berapa. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran seperti biasa, tapi sungguh anak itu menguasai apa yang diajarkan. Kalau memang anak-anak itu belum bisa, ya kami ulangi terus berkali-kali sampai anak itu sungguh-sungguh bisa. Nah, uang itu nantinya satu, memang kami dari hasil penjualan itu nantinya kan apabila anak-anak yang memang tidak bisa membayar uang sekolah, ya kami subsidikan ke anak yang tidak bisa membayar uang sekolah. Kemudian setelah lulus kelas 6, kami juga membagi hasil kepada anak-anak supaya mereka senang juga. Itu yang kami lakukan, dan memang tujuan utamanya supaya kami lakukan memberikan pendidikan entrepreneur ini, anak-anak nantinya itu mempunyai bekal keterampilan hidup. Jadi di masyarakat apabila nanti itu mereka tidak bisa melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya, sudah siap berusaha sendiri, untuk wirausaha sendiri dari hal-hal yang sederhana. Nama saya Nisha. Nama saya Putra. Habis memasak, dan saya memasak itu untuk dijual ke tetangga-tetangga, dan hasil penjualan itu saya untuk membeli bahan-bahan yang akan dibuat lagi pada hari esok. Diajarin memasak supaya bisa buka usaha.